Dari kampung kecil Aceh, lahir sebuah kisah yang menggetarkan negeri. Dari sebuah kampung kecil di ujung barat Indonesia, muncul kisah yang menggetarkan hati jutaan orang. Dalam video sederhana berdurasi tak lebih dari 3 menit, terekam momen perpisahan seorang wanita bernama Imelda Daskitri yang tengah bersiap meninggalkan rumah setelah diceraikan oleh suaminya. Tak ada musik, tak ada narasi, hanya suara tangis dan langkah kaki di lantai semen. Namun, di antara kepedihan itu, kamera menangkap sosok lain, seorang ibu berhijab hijau yang membantu mengangkat barang, tangannya gemetar, matanya sembab. Ia bukan siapa-siapa, hanya tetangga biasa. Tapi dari wajahnya, publik melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa kasihan. Ada empati, ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Hanya lewat tatapan itu, dunia tahu, masih ada hati yang hidup di tengah luka sosial yang dalam. Dua wanita, dua nasib, satu takdir yang menyatukan. Imelda dan ibu berhijab hijau, dua perempuan dengan jalan hidup berbeda, tapi terikat oleh satu takdir, penderitaan dan kebaikan. Imelda, perempuan yang baru saja meraih impian sebagai pegawai pemerintah, justru kehilangan rumah tangganya di saat yang sama. Di sisi lain, ibu berhijab hijau hidup dalam kesederhanaan, bahkan mungkin di bawah garis cukup. Namun, di saat banyak orang memilih diam, ibu ini justru berdiri di samping Imelda. Ia membantu tanpa banyak bicara, hanya dengan gerakan tangan yang lembut dan kalimat lirih. Kalau aku di posisinya, nggak tahu deh gimana rasanya. Kalimat sederhana itu, tanpa disadari, mengguncang kesadaran kolektif masyarakat Indonesia. Sebuah bentuk solidaritas yang lahir bukan dari sorotan kamera, melainkan dari nurani seorang tetangga. Viral tanpa sensasi, empati yang menembus dunia maya. Ketika video itu diunggah ke media sosial, tak ada yang menyangka dampaknya akan sebesar ini. Dalam hitungan jam, potongan wajah ibu berhijab hijau menjadi sorotan di TikTok, Instagram, hingga Twitter. Kalimatnya dikutip ribuan kali, dan wajahnya dijadikan simbol empati nasional. Di tengah era digital yang sering diwarnai ujaran kebencian, kisah ini menjadi pengecualian. Tak ada perdebatan, tak ada hinaan, hanya banjir komentar positif. Dia nggak banyak bicara, tapi rasanya semua yang kita rasakan diwakili sama air matanya, tulis seorang netizen. Dari sana muncul seruan spontan, kasih dia HP, sebuah ide kecil yang memantik gerakan besar. Dalam dunia yang kerap haus sensasi, kejujuran ibu berhijab hijau menembus sekat algoritma dan menyentuh nurani bangsa. Seruan netizen, kasih dia HP, sebuah gerakan dari hati. Awalnya hanya komentar iseng, kasih dia HP, tulis seseorang di kolom komentar. Tapi kalimat itu kemudian disetujui ribuan orang, disebarkan ulang dan menjadi tagar baru di dunia maya. Publik tahu dari video bahwa ibu berhijab hijau tak memiliki ponsel pribadi. Ia bahkan harus meminjam milik anaknya untuk berkomunikasi. Dalam dunia serba digital, fakta itu menyentuh sisi kemanusiaan publik. Dia bahkan nggak tahu dia viral, tulis salah satu akun. Dari situ, niat baik mulai muncul. Ada yang menawarkan HP, ada yang ingin memberi uang belanja, ada pula yang hanya ingin mengucap doa. Tak ada organisasi resmi, tak ada lembaga besar, hanya netizen yang tergerak oleh hati nurani. Sebuah bentuk gotong royong modern yang membuktikan bahwa kebaikan masih bisa menular, bahkan lewat layar ponsel. Momen jujur yang menggetarkan, saya nggak punya HP. Hari berikutnya, sebuah video pendek muncul. Ibu berhijab hijau duduk di ruang tamu sederhana, dengan tembok polos dan cahaya alami dari jendela kecil. Suaranya lirih, wajahnya malu-malu. Saya nggak punya HP, ini pakai punya anak saya, ucapnya. Kalimat itu membuat netizen terdiam. Tak ada nada mengeluh, tak ada rasa menuntut, hanya kejujuran yang membungkus kesederhanaan hidup. Video itu kemudian viral lebih besar dari yang pertama. Publik merasakan sesuatu yang langka, ketulusan tanpa skenario. Ia tidak tahu dirinya menjadi pembicaraan nasional, tapi justru karena ketidaktahuannya itulah keikhlasannya terlihat nyata.
Dunia maya yang biasanya bising berubah menjadi ruang doa. Semua orang ingin membantu, bukan karena kasihan, tapi karena mereka merasa tersentuh oleh kemurnian hati. Gelombang donasi dan doa dari seluruh Nusantara. Tak lama setelah video itu beredar, gelombang donasi pun datang dari berbagai penjuru Indonesia. Ada yang mengirimkan uang tunai, ada yang menawari ponsel baru, ada pula yang mengirim sembako. Bahkan beberapa warga Aceh setempat turun langsung ke rumah sang ibu untuk memastikan bantuan tersampaikan. Di media sosial, ribuan doa tertulis untuknya. Semoga ibu panjang umur, tulis satu akun. Berkahmu adalah berkah kami, tambah yang lain. Fenomena ini membuktikan bahwa empati masih menjadi kekuatan sosial yang nyata di negeri ini. Ketika banyak orang sibuk mencari perhatian, ibu berhijab hijau membuktikan bahwa perhatian sejati datang kepada mereka yang tak pernah memintanya. Sebuah ironi indah di tengah dunia yang serba pamer. Ketulusan yang menular dari Aceh ke seluruh Indonesia. Apa yang dimulai di sebuah kampung kecil kini menjadi gerakan moral nasional. Kisah ibu berhijab hijau menyebar ke media-media besar, tayang di televisi nasional, dan menjadi bahan diskusi di berbagai program sosial. Namun di tengah semua sorotan itu, ibu ini tetap sama. Ia menolak bantuan besar, hanya berkata pelan, "Buat yang lebih susah aja." Kalimat itu kembali menofok hati publik. Di saat banyak orang berlomba mengumpulkan simpati, ibu ini justru memberi ruang bagi yang lain. Ia menunjukkan bahwa empati sejati bukan tentang memberi karena punya lebih, tapi karena tahu rasanya kekurangan. Ia tak ingin menjadi pusat perhatian, tapi justru di sanalah letak keistimewaannya. Kebaikan yang tulus tak butuh sorotan. Imelda angkat bicara, doa untuk ibu yang mengubah hidupnya. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan, Imelda akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah wawancara singkat, ia menyampaikan rasa haru dan terima kasih. Beliau itu orang baik. Saya nggak nyangka gara-gara saya beliau bisa dikenal orang. Tapi saya bahagia karena orang baik akhirnya dipertemukan dengan kebaikan. Ucapan itu menutup lingkar kisah yang sempurna. Dari penderitaan muncul solidaritas, dari air mata muncul empati, dan dari dua perempuan yang tidak saling mencari, lahir pesan besar tentang kemanusiaan. Imelda yang dulu menangis, kini tersenyum, karena tahu bahwa di balik kesedihan ada tangan kecil yang menguatkannya. Dan tangan itu kini digenggam oleh jutaan orang di seluruh negeri. Viral yang menyembuhkan luka sosial. Biasanya berita viral lahir dari skandal, pertengkaran atau sensasi, tapi kali ini berbeda. Kisah ibu berhijab hijau adalah viral yang menyembuhkan. Ia mengembalikan rasa percaya masyarakat terhadap kemanusiaan. Di tengah krisis empati dan polarisasi sosial, muncul seorang perempuan sederhana yang tanpa sadar mengajarkan makna gotong royong dalam bentuk paling murni. Ia menjadi simbol harapan baru, bahwa kebaikan bisa menular tanpa paksaan. Banyak yang menyebutnya ibu dari Indonesia, sebutan yang sederhana, tapi syarat makna. Ia bukan selebritas, bukan pejabat, tapi ketulusannya lebih berpengaruh dari pidato manapun. Penutup, doa yang berbuah rejeki dan harapan. Kini ibu berhijab hijau tak lagi sendiri. Ia menerima ponsel baru, bantuan sembako, dan doa tanpa henti. Tapi yang paling berharga bukanlah materi, melainkan rasa cinta dari orang-orang yang tak pernah ia kenal. Kisah ini menegaskan satu hal, kebaikan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalan pulang. Apa yang dulu ia berikan sebagai doa dalam diam, kini kembali dalam bentuk rejeki yang berlimpah. Dunia boleh keras, tapi kisah ini mengingatkan kita bahwa manusia masih punya hati, bahwa empati, meski sederhana, tetap bisa mengubah arah hidup seseorang. Ibu berhijab hijau bukan lagi sekedar saksi dalam kisah Imelda. Ia telah menjadi saksi bahwa kebaikan masih hidup di negeri ini.